Hampir sebulan beras bantuan kekeringan tak ada kepastian. Dalam rangka menghadapi musim penghujan, BPBD Grobogan menggelar apel kesiapsiagaan bencana di halaman Setda Grobogan. Aksi pencurian menyasar 2 rumah warga di Kota Semarang terekam kamera CCTV. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari. Inilah Jateng hari ini. Pemirsa, hampir sebulan ditetapkan tanggap darurat kekeringan, penyaluran bantuan beras untuk masyarakat terdampak bencana, belum juga ada kepastian. Terkait permasalahan tersebut, penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menjelaskan bakal mengecek kembali perkembangannya. Seperti diketahui, penetapan status tanggap darurat kekeringan di Kabupaten Pati dimulai sejak 3 Oktober hingga 16 Oktober 2023 dan telah diperpanjang hingga 2 minggu. Meski begitu, dalam penanganannya di mana akan menggelontorkan bantuan beras hingga saat ini belum ada kepastian. Perkembangan terakhir dari Dinas Sosial P3AKP Pati telah bersurat kepada penjabat Bupati Pati dan tinggal menunggu surat pencairan. Saat dikonfirmasi permasalahan ini, penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro membenarkan jika pencairan beras telah proses dan dipersiapkan. Kendati demikian, pihaknya bakal melakukan pengecekan ulang. Tapi saya ingat kemarin sudah kita siapkan ada sekitar 63 hektar, 63 ton. Saya mudah-mudahan nanti bisa segera dapat kita realisasikan. Tapi kan itu kita masih cek lagi, nanti saya pantau lagi pastinya. Belum. Kan itu kan ada ketentuan itu, ada banyak ketentuan, dan itu kan beras itu posisi kan didolokkan. Kita kan menyalurkan. Berarti ada pengurangan 5 ton? Ya masih kita cek lagi, makanya saya pastikan dulu karena kalau belum ada kepastian nanti saya ngomong nanti keliru-keliru. Henggar menambahkan terdapat 63 ton beras yang tengah dipersiapkan pemerintah untuk masyarakat terdampak bencana kekeringan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bank Jateng Kantor Cabang Pati sebut tak ada pemberlakuan batasan presentase 1,5 hingga 2% tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan TJSLP atau CSR lantaran kebijakan tersebut berlaku di BUMD yang murni yang memiliki modal 100% dimiliki Pemkab Pati, sedangkan Bank Jateng modalnya dimiliki Pemkab dan Pemkot se-Jawa Tengah. Problema batasan persentase tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan TJSLP atau CSR di Kabupaten Pati masih belum ada kata sepakat antara DPRD dan PJ Bupati Pati. Kendati demikian, Bank Jateng Kantor Cabang Pati tidak dapat memberlakukan ketentuan mengenai batasan TJSLP sebesar 1,5 hingga 2% yang diusulkan oleh DPRD Pati. Lantaran kebijakan tersebut berlaku di BUMD yang modalnya 100% dimiliki Pemkab Pati, sedangkan Bank Jateng modalnya dimiliki Pemkab dan Pemkot se-Jawa Tengah. Sementara itu, nominal angka CSR yang disalurkan Bank Jateng ke Pemkab Pati yakni Rp1.946 juta. Nominal ini didapatkan dari setoran modal ke Bank Jateng yang cukup besar yakni Rp106 miliar. Dana CSR ini dialokasikan ke Program Percepatan Penanganan Kemiskinan atau PPPK yang terangkum dalam 12 kegiatan di Pemkab Pati. Kendati demikian, dana CSR Bank Jateng sendiri berasal dari Bank Jateng Kantor Pusat, namun dalam pelaksanaannya diserahkan ke kantor cabang termasuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten serta OPD terkait. Retno Triwulandari selaku pemimpin Bank Jateng Kantor Cabang Pati menambahkan, penyaluran CSR dari Bank Jateng selalu diserahkan ke pemerintah kabupaten maupun kota, terutama Kabupaten Pati, dan dalam teknisnya Bank Jateng turut berkolaborasi dengan Pemkab serta OPD terkait. Dari kantor pusat, tetapi pelaksanaannya diserahkan cabang, termasuk kita koordinasi dengan Pemda, semua OPD yang terkait, sehingga nanti
pelaksanaannya sinergi antara Bank Jateng dengan Pemda dengan pemerintah kabupaten. Tapi untuk penyaluran CSR ini baru 2 tahun ini sih terjadi, maksudnya secara pembagiannya baru 2 tahun ini. Itu karena apa Ibu pembagiannya? Karena kalau dulu kan semua Pemda bisa mengusulkan untuk dana CSR ini, tetapi memang ada usulan bagaimana kalau CSR ini dibagi berdasarkan setoran modal. Menurut saya sih malah ini lebih bagus. Pengalokasian pembagian CSR ini baru 2 tahun dilakukan. Lantaran sebelumnya setiap pemerintah daerah dapat mengusulkan dana ini, namun dikarenakan terdapat usulan terkait besaran dana CSR dibagi berdasarkan dari banyaknya setoran modal, sehingga semakin banyak modal semakin banyak dividen maupun dana CSR yang diraih. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, rencana pembangunan Jalan Lingkar di Rembang diharapkan masyarakat mampu mengatasi kemacetan arus lalu lintas terutama dari Rembang hingga ke Lasem. Meski demikian, rencana tersebut hingga saat ini juga belum ada kejelasan lantaran pemerintah kabupaten setempat terkendala anggaran pembiayaan. Salah satu penyebab dari mandeknya pembahasan Jalan Lingkar Rembang yakni anggaran, di mana dalam pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Rembang akan mengeluarkan anggaran yang sangat tinggi dalam pembebasan lahan masyarakat. Hingga kini pun Pemkab setempat belum dapat memastikan keberlanjutan proyek tersebut. Sekretaris Daerah Rembang, Fahrudi menjelaskan nantinya jika proyek Jalan Lingkar berlanjut, Pemkab hanya menyediakan lahan, sedangkan untuk kebutuhan belanja bahan pembuatan jalan akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
Meski begitu, untuk pembebasan lahan, Pemkab Rembang masih belum mampu dalam pembiayaannya. Itu selain Pak Bupati itu kemarin sama Pak Wagub juga terkait dengan itu tidak dimulai dari tapi dimulai dari KUA ini. Apa itu ya? KUA itu namanya di Saman itu. Dari KUA Jalan Dasun itu ke barat. Dan nanti melintas di Sungai Babakan, kemudian sampai kirinya. Dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat terkait rencana itu. Itu kita sudah ada permintaan, tapi ya itu pemerintah daerah itu harus menyediakan lahan dulu. Ya ini kapan akan diberikan? Ya ini yang belum ada kepastiannya. Kalau kita uang lebih nggak masalah, tapi kalau uang terbatas, kan istilahnya harus kita pastikan dulu. Terlepas dari kendala yang ada, Farudin juga sependapat jika pembangunan jalan lingkar diperlukan karena bisa mempermudah akses masyarakat serta memperlancar arus lalu lintas. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Kita beralih ke Kota Kendal, pemirsa. Sebanyak 10.000 benih ikan nila ditempati wisata air Sea Geblek, Dusun Simbang, Desa Bebengan, Kendal, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan taraf hidup masyarakat. Penebaran ribuan benih ikan nila di Kabupaten Kendal ini menjadi salah satu gerakan nasional ketahanan pangan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang. Selain itu, kegiatan ini sekaligus mempromosikan wisata air Sea Geblek di Desa Bebengan Boja. Dipilihnya Desa Bebengan untuk penebaran ikan nila lantaran masyarakat setempat dinilai mampu memanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan mengolahnya menjadi hidangan kuliner yang sehat. Komandan Lanal Semarang, Joko Adrianto, mengatakan pihaknya berupaya mengembangkan potensi di Desa Bebengan untuk ketahanan pangan. Selain penebaran benih ikan nila, juga dilakukan panen ikan nila di lokasi kegiatan. Kegiatan ini turut melibatkan anak sekolah serta masyarakat Desa Bebengan. Saya melihat di sini potensinya bagus, ada mata air, ada dikembangkan untuk untuk perikanan juga menurut saya sangat ini sekali lah, potensial sekali. Mungkin. Untuk harapannya sendiri untuk warga sekitar bagaimana, Dan? Sekarang ikan nila banyak sekali manfaatnya. Jadi harapannya dengan masyarakat mengkonsumsi itu ikan itu kan banyak sekali manfaatnya, nanti bisa menambah menambah pendapatan per kapita masyarakat, meningkatkan perekonomian desa. Sekretaris Daerah Kendal, Sugiono, mendukung penuh program ketahanan pangan nasional ini. Terlebih wilayah Boja memiliki potensi tinggi untuk pengembangan pangan. Jadi kita itu sebaiknya berupaya belajar untuk tidak mengandalkan makan itu nasi, tapi sudah mulai ke umbi-umbian, ada uwi, gendili, dan suwak dan sebagainya itu banyak sini. Artinya apa? Seperti yang gatel ya. Kemudian kimpul, itu banyak sekali. Jadi, maka kita mulai saat ini harus pembelajaran kenyang itu tidak harus nasi. Kita akan mengajari kepada masyarakat sampai ke level desa membuat makanan olahan dari bahan-bahan tersebut, yang bahannya tidak dari terigu, tidak dari nasi, ya, sehingga kecenderungan untuk makan nasi itu sudah mulai dikurangi. Sugiono berharap masyarakat turut menjaga kelestarian lingkungan serta memelihara ekosistem benih ikan nila yang telah ditebar. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, dalam rangka menghadapi musim penghujan, BPBD Grobogan menggelar apel kesiapsiagaan bencana di halaman Setda Grobogan. Dalam apel kesiapsiagaan bencana ini diperagakan bagaimana tata cara tindakan dalam penanganannya. Dalam apel kesiapsiagaan bencana ini dilakukan beragam penggunaan perahu karet, pemasangan tenda pengungsian, penanganan korban bencana dan kecelakaan, peninjauan alat-alat yang dimiliki tim SAR, Polres, para relawan termasuk sepeda motor yang dimiliki oleh BPBD Grobogan untuk memantau bencana juga dilakukan. Mengatasi dampak yang ditimbulkan saat musim penghujan, Bupati Grobogan Sri Sumarni meminta kepada BPBD serta seluruh pihak terkait melakukan kesiapsiagaan sejak dini, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara menghadapinya. Banjir, ini biasanya lenggana di Gubuk, di Karangrayung, terus di Grobogan Ketapang, berarti Kelambu, dan termasuk di Kecamatan Purwodadi juga. Dan ini semua apel siaga ini juga sudah tahu persis mana-mana yang langganan bencana, dan termasuk angin beliung kemarin, tadi malam juga ada yang tumbang, juga sudah siap siaga dari BPBD dan siaga, tim siaga bencana ini sudah siap semuanya, langsung turun ke bawah, satset, dan ini kalau ada laporan dari masyarakat dari siaga bencana langsung turun ke bawah. Puncak musim penghujan diprediksi terjadi pada awal November 2023, di mana saat fenomena alam ini sering memunculkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, mengantisipasi tindak kekerasan dan bullying sesama pelajar, ratusan siswa SMP negeri dan guru di Kaliori Rembang mengikuti deklarasi anti-bullying. Sebagai bentuk janji dan dukungan, perwakilan dari mereka diminta tanda tangan tidak akan melakukan aksi bullying. Aksi bullying dan kekerasan terhadap pelajar selain bisa merusak fisik dan mental juga berakibat sang korban enggan berangkat ke sekolah. Sukanti selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kaliori turut prihatin karena maraknya aksi bullying bahkan hingga mengarah ke kekerasan fisik seperti yang banyak beredar di video medsos saat ini. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan tidak ada tindak bullying di lingkungan sekolah. Terkait dengan anti-bullying. Jadi ini adalah
adalah kegiatan yang diinisiasi dari Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan TPPK. Ini ada deklarasi anti-bullying, karena di era sekarang ini kita tahu di medsos banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa anak-anak kita tentang bullying ya, di mana-mana terjadi, sehingga saya menanamkan kepada anak-anak dan seluruh warga sekolah agar upaya saya ini bisa mengurangi atau bahkan kalau bisa menghilangkan atau menolkan kasus bullying di SMP sampai. Aksi deklarasi tersebut mendapatkan dukungan dari pelajar dan pengajar di lingkungan sekolah. Perwakilan murid dan guru pun harus tanda tangan sebagai bentuk janji tidak melakukan aksi bullying. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, polisi menyelidiki kematian seorang anak perempuan berusia 12 tahun di kota Semarang yang diduga meninggal tidak wajar. Temuan ini berawal dari laporan dari pihak rumah sakit terkait kejanggalan kondisi korban. Warga Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur dikejutkan kematian seorang anak perempuan berinisial DKW 12 tahun yang meninggal dunia saat dibawa kedua orang tuanya ke rumah sakit. Korban dinyatakan meninggal dunia oleh tim dokter rumah sakit. Menurut Ketua RW setempat, dirinya mendapatkan informasi dari kerabat korban bahwa ada kejanggalan dalam kasus meninggalnya DKW. Namun warga tidak mengetahui secara pasti penyebab meninggalnya korban yang sebelumnya mengalami sakit panas. Sementara ini kelapa, terus ternyata ada tadi di karena hukum katanya gitu lah, saya jalan ternyata ada di Inafis ya, terus ini, nah ini kan saya belum tahu persis apa
apa karena ada penggumpalan itu bagaimana saya itu nggak tahu, karena mungkin indikasinya kan pelecehan gitu, tapi kan nggak tahu persis pihak keluarga gitu bilangnya. Sementara itu polisi mendapatkan informasi dari rumah sakit terkait kejanggalan pada tubuh korban. Untuk memastikan kematian korban, polisi masih menunggu hasil autopsi dari rumah sakit. Yang kami dapat kejadian itu hari Jumat minggu yang lalu, jadi sudah mengalami sakit sampai puncaknya hari Rabu dini hari. Hari Rabu dini hari sempat dibawa ke Puskesmas Karangdoro. Kemudian dari hasil pemeriksaan Puskesmas Karangdoro yang dimungkinkan mungkin semakin kondisinya semakin drop, dirujuk ke Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum. Setelah sampai di Pantiwiloso Citarum, di UGD ditangani oleh dokter, ternyata kondisinya sudah tidak bernyawa. Kemudian dari dokter dilakukan pemeriksaan, ada istilahnya perubahan bentuk di dubur dengan sobek di selaput vaginanya. Hanya untuk jenazah sementara posisi terakhir di Rumah Sakit Karyadi untuk dilakukan otopsi tadi. Untuk proses otopsi jenazah, korban dibawa ke kamar mayat RSUP Dr. Karyadi Semarang. Untuk mengungkap kematian korban, Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan pemeriksaan sejumlah orang saksi. Dari Semarang, Yunufan, Lingkar TV melaporkan. Kita beralih ke Kota Semarang, pemirsa. Aksi pencurian menyasar 2 rumah warga di Kota Semarang terekam kamera pengawas CCTV. Dalam aksinya, pelaku berjumlah 2 orang berhasil membawa kabur 1 unit handphone. Inilah aksi pencurian yang menyasar rumah warga di lingkungan Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Dalam rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang mengendarai sepeda motor berhenti di area permukiman warga. Satu pelaku terlihat masuk ke 2 rumah warga yang bersebelahan, sedangkan 1 orang lainnya mengawasi keadaan. Dari pengakuan penghuni rumah, aksi pencurian ini terjadi pada hari Senin sekira pukul 2 dini hari. Aksi pencurian tersebut diketahui saat dirinya mengecek CCTV usai anggota keluarga yang lain mengaku kehilangan HP. Katanya kebaru hampir jam 3 kayaknya itu lihat HP udah enggak ada. Cuman keluar pintu ini udah kebuka, pintu yang ini juga udah kebuka. Terus? Udah itu aja. Pas dicari? Enggak ada, dicari semua. Itu sampai ruang tamu kan enggak ada. Paginya kan habis nyariin itu semua, terus tanya sama keamanan sini suruh buka CCTV yang di pos itu. Baru ketahuannya kan dari situ ada yang masuk. Berapa orang itu? 2 orang, cuma yang satu nunggu di sepeda motor. Yang masuk kan 1 orang aja. Itu mau masuk rumah sini ya? Sama sebelah, cuma sebelah kan sampai depan rumah aja, enggak masuk ke dalam. Terus masuk ke sini. Yang sini yang lama itu katanya. Polsek Candisari masih melakukan penyelidikan berdasarkan video yang beredar usai mendapatkan laporan dari korban. Di sini 2 orang, kemudian 1 orang bekerja masuk ke rumah 1, kemudian tidak ada dapat hasil, kemudian ke rumah yang satunya mendapatkan hasil HP. Ada berapa rumah yang dimasukin? Sementara ada 2 yang sampai saat ini untuk full paket sudah kita full paket, kemudian untuk laksanakan lidik sehingga nanti bisa maksimal. Pihak kepolisian menghimbau kepada pengurus RT untuk menambah CCTV dan memasang spanduk peringatan di setiap sudut permukiman. Petugas juga meminta kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan untuk meminimalisir tindakan kejahatan yang menyasar pemukiman. Dari Semarang, Yunufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Aksi pencurian menyasar 2 rumah warga di Kota Semarang terekam kamera pengawas CCTV. Dalam aksinya, pelaku berjumlah 2 orang berhasil membawa kabur 1 unit handphone.
Dalam rangka menghadapi musim penghujan, BPBD Grobogan menggelar apel kesiapsiagaan bencana di halaman Setda Grobogan. Dalam apel kesiapsiagaan bencana ini diperagakan bagaimana tata cara tindakan dalam penanganannya. Hampir sebulan ditetapkan tanggap darurat kekeringan, penyaluran bantuan beras untuk masyarakat terdampak bencana belum juga ada kepastian. Terkait permasalahan tersebut, penjabat Bupati Pati Enggar Budi Anggoro menjelaskan bakal mengecek kembali perkembangannya. Sebanyak 10.000 benih ikan nila ditebak di wisata air Sigeblak, Dusun Simbang, Desa Bebengan, Kendal, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan taraf hidup masyarakat. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.